welcome back to my YouTube channel. Untuk yang belum kenal aku, kenalin, aku Ramadhani Yeti. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang suka duka menjadi seorang pramugari. Aku akan cerita ke kalian mulai dari masa training sampai aku terbang saat ini, apa aja sih suka duka yang aku rasain. Aku ingin cerita dukanya dulu ya, baru abis itu kita seneng-seneng tentang apa aja sih enaknya jadi pramugari. Pertama, dukanya itu kalian harus selalu belajar. Kenapa aku bilang ini? Karena dari mulai kalian rekrutmen, masa training, apalagi kalian harus fokus belajar. Dan bahkan setelah kalian jadi pramugari pun kalian harus tetap belajar, karena ada yang namanya recurrent. Dan recurrent itu sama aja mereview, kita dites lagi apa aja sih tugas pramugari. Jadi ya itu menurut aku dukanya sih, karena aku sebenarnya nggak begitu suka sih sama belajar. Dan belajar ini kalian akan lakuin selama kalian menjadi pramugari. Jadi recurrent itu diadain setahun sekali, dan ada juga yang namanya komcek. Komcek juga diadain 1 tahun sekali. Dan pastinya kalian untuk lulus recurrent dan komcek ya kalian harus belajar, dan itu akan berlangsung terus tiap tahunnya selama kalian jadi pramugari. Duka yang kedua itu menurut aku jam tidur kalian berantakan. Kenapa? Karena dari masa training itu kerjaan kalian cuma belajar. Dari jam 8 sampai jam 5 itu kalian belajar. Terus malamnya juga belajar, mempersiapkan untuk ujian besok. Alhasil tidurnya juga kurang. Pokoknya selama training aku ngerasa aku tidurnya kurang karena aku fokus banget sama belajar. Dan setelah menjadi pramugari pun sama. Kenapa aku bilang setelah jadi pramugari jam tidur kalian juga berantakan? Karena jadwal terbang itu kan emang gak nentu ya, beda-beda. Ada yang flight jam 5 pagi. Misalkan nih flight kalian itu jam 5 pagi jadwalnya. Nah, kalian itu harus udah sampai bandara itu 2 jam sebelumnya. Dan kita prepare 3 jam sebelumnya. Berarti kalian harus bangun jam berapa? Kalau aku misalkan flight jam 5 pagi, itu biasanya aku bangun sekitar jam setengah 2 pagi. Itu aku udah prepare, dan biasanya jemputan itu datang 3 jam sebelum keberangkatan. Dan itu akan berlangsung terus kayak gitu. Pokoknya setiap kita flight itu 3 jam sebelum flight itu kita udah dijemput. Dan prepare juga berarti harus 3 jam sebelumnya, dan itu pun menurut aku mengurangi tidur kita. Walaupun sebenarnya istirahatnya pramugari itu udah diatur di manual kita tuh ada, tapi karena namanya juga manusia ya, jadi tuh ya namanya juga manusia, kita nggak misalkan abis terbang kita tuh nggak bisa langsung tidur. Kalau aku pribadi ya pasti ya aku beres-beres dulu, terus atau enggak kadang aku makan dulu, kadang main handphonenya juga lama. Sebenarnya kan kalau di aturan tuh kalau kita udah selesai flight ada 1 jam waktu untuk psikologis kayak beres-beres, sikat gigi dan bersih-bersih. Itu udah ada waktu 1 jam, dan seharusnya itu kita langsung tidur. Sebenarnya itu baru tidur kalian cukup. Tapi ya gitu, balik lagi nggak pada realisasinya tuh nggak bisa. Kadang yang punya pasangan teleponan sama pacarnya, sama suaminya, atau sama anak-anak kalian, itu kan beda-beda. Jadi ya tetap aja berkurang menurut aku istirahatnya. Duka yang ketiga itu menurut aku jadwal kerja kalian itu beda dari orang-orang normal biasanya. Karena pada saat orang-orang normal atau perkantoran, ya pada umumnya orang-orang yang kerja di darat itu misalkan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur.
itu kalian gak akan bisa ngerasain itu. Kalian itu flight itu kadang ya beda-beda. Ya bisa aja kalian justru Senin yang libur. Justru malah menurut aku ya, weekend Jumat, Sabtu, Minggu itu mustahil banget aku dapet libur. Pernah tapi jarang. Dan itu pun bisa kehitung jari lah, cuma aku dapet tuh berapa kali. Dan kalau di maskapai aku jatah libur itu minimal sebulan 4 kali. Dan itu random, ada aturannya sendiri. Misalkan kita udah berapa hari terbang itu kita harus dapat libur. Itu pokoknya udah diatur. Dan makanya aku bilang libur kalian tuh nggak bisa kayak orang-orang normal, itu susah. Karena ya nyesuaiin sama jadwal terbang kalian dan istirahat kalian juga. Dan juga menurut aku, apalagi kayak hari-hari raya itu kalian jangan pernah berharap kalian bisa libur. Mungkin sih masih bisa, tapi kemungkinannya itu kecil banget. Jadi ya menurut aku ini tuh yang bener-bener paling gak enaknya sih jadi pramugari. Apalagi di saat kayak aku ngerayain lebaran, harusnya kalian bisa lebaran bareng sama keluarga, tapi ini aku harus terbang. Jadi selain jadwal hari kerjanya itu beda dengan orang normal pada umumnya, jam kerja kalian pun beda. Misalnya itu pada saat orang-orang tidur kalian harus berangkat terbang. Atau mungkin kebalikannya, kalian bisa sama kayak orang-orang pada umumnya, itu kalian terbang pada jam-jam kantor kayak jam 8, jam 9, itu bisa aja. Dan itu pun semuanya jadwal yang kita dapetin itu random ya, nyesuaiin sama flightnya maskapai. Dan ini kalian harus bisa nyesuaiin diri. Duka yang keempat, menurut aku itu kalian harus bisa menyesuaikan suasana hati kalian. Kenapa? Karena kalian bekerja di bidang jasa penerbangan, otomatis kalian bertemu dengan orang banyak dan orang-orang baru. Apalagi di maskapai aku, tiap kalian flight itu pilot, pramugari itu selalu ganti, selalu beda-beda setiap harinya. Jangan kan setiap hari, bisa setiap flight itu kalian ganti, tergantung sama jadwal yang kalian dapat. Dan itu kalian harus bisa nyesuaiin sama suasana, apa ya, bukan nyesuaiin suasana hati sih, lebih ke adaptasi. Kalian harus bisa beradaptasi dengan cepat. Apalagi kalau kalian lagi misalnya ngerasa galau atau suasana hati kalian gak enak, itu kalian harus nyembunyiin, kalian harus profesional. Apalagi di depan penumpang, kalian gak bisa tuh yang namanya misalkan kalian galau terus kalian gak senyum, itu gak bisa, kalian harus tetap senyum. Dan menurut aku pada saat aku pernah sih ngerasain suasana hati aku tuh lagi gak enak, bener-bener aku ngerasain ya lagi sedih banget deh. Dan itu kalian dipaksa untuk senyum itu agak lumayan susah. Dan menurut aku cukup sulit untuk ngelakuin itu. Dan mengendalikan suasana hati kalian juga termasuk jika ada penumpang yang cukup bikin kalian kesel, atau ya kelakuan-kelakuan penumpang yang beda-beda, kan kita nggak bisa samain ya. Apalagi kan tiap kepala itu punya pemikiran yang beda-beda, pasti sikapnya pun beda-beda. Jadi kalian harus bisa menangani dan menyembunyikan rasa kesal kalian. Ya walaupun penumpang yang ngeselin, ya kalian harus tetap bisa nangani dengan senyum, dengan ramah, dengan manis. Itu kalian juga harus bisa ngelakuin. Dan sesama rekan kerja pun pasti ada aja yang kalian gak suka. Ya kalian harus tetap profesional, kalian harus tetap bisa ngikutin sesuai prosedur aja deh. Jangan, apalagi kan kalian misalkan masih junior, kalian jangan pernah bikin masalah. Duka yang kelima menurut aku itu hubungan pertemanan kalian akan menjadi terbatas, atau hubungan apapun deh, mau keluarga, mau pasangan, itu akan menjadi lebih terbatas. Kenapa? Karena kalian akan jarang ketemu dengan mereka. Apalagi kayak aku yang ngekos, yang jauh dari orang tua, itu aku jarang banget pulang ke rumah.
aku pulang ke rumah kalau aku bener-bener dapet day off atau libur yang 2 hari. Kalau 1 hari aku masih mikir-mikir lagi karena aku capek, jadi mendingan aku pakai buat istirahat. Begitu juga dengan teman-teman kalian, kadang kalian harus milih nih, kalian mau istirahat atau ketemu sama teman-teman. Itu jadi dilema juga sih, apalagi kalian abis terbang berhari-hari, itu kan bikin kalian tuh jadi capek banget. Kepasangan kalian juga lebih jadi jarang ketemu. Paling ya udah jaga komunikasi kalian aja, lebih kayak gitu sih menurut aku. Setelah kita bahas nggak enaknya nih jadi pramugari, sekarang kita masuk ke enaknya atau sukanya jadi pramugari. Pertama, itu udah pasti yang diinginkan sama semua orang atau semua mugari juga, itu kita dapet jalan-jalan gratis. Karena pekerjaan kita kan mengantar penumpang ke suatu tujuan, ke suatu daerah, ke suatu pulau, ke suatu negara. Itu otomatis kita juga ikut ke sana. Jadi aku ngerasa kerja kita itu ya kayak liburan aja gitu, seneng aja. Apalagi kita bisa ke negara baru, ke daerah baru, itu gimana ya, kita dapat wawasan baru. Jadi aku seneng ngejalaninnya. Apalagi kan ada banyak orang yang susah-susah nabung untuk liburan ke suatu negara. Jadi kalau kita, ya karena kita nganterin penumpang, kita nggak perlu ngeluarin uang. Kita cuma kayak buat jajan-jajan aja lah di sana. Jadi untuk pribadi kita sendiri, kalau kayak hotel, flight, itu kan kita udah sekalian kerja, udah disediain sama maskapai. Jadi ya enaknya di situ, di saat orang harus rela-rela nabung untuk liburan atau menuju ke suatu daerah atau negara, kalau kita ya nggak perlu, kita dapat gratis karena kita ngelakuinnya sambil kerja. Enaknya jadi pramugari yang kedua itu secara finansial atau secara gaji menurut aku. Secara gaji menurut aku itu sangat cukup, atau menurut aku ya besar lah untuk ukuran orang-orang normal. Karena sebelumnya aku kan pernah ngerasain gaji di kantoran berapa sama gaji aku yang sekarang, itu beda banget, jauh banget. Ya emang dibilang secara resiko kerjaan kita juga kan sangat tinggi, ya sepadan dengan apa yang kita dapat. Apalagi untuk kalian yang lulusan SMA, ini kalian bener-bener akan dapetin gaji yang jauh banget di atas rata-rata. Karena kalian tahu sendiri kalau lulusan SMA itu lumayan agak susah untuk dapetin gaji yang cukup. Apalagi kalau kalian kerja di pabrik, di kantor, itu kalian mungkin ya dapetnya ya UMR, aku juga nggak tahu sih. Tapi kalian kalau jadi pramugari, kan pramugari juga bisa lulusan SMA. Gaji kalian itu bisa sama aja kayak manajer di perkantoran. Itu sih menurut aku ya. Apalagi nih jujur aja, ini tuh salah satu faktor yang bikin aku pengen banget jadi pramugari. Ya secara gaji ya karena emang besar. Lanjut, enaknya jadi pramugari itu di maskapai aku, kalian akan dapet jatah konsesi. Apa itu jatah konsesi? Konsesi itu artinya tiket pesawat gratis untuk kalian dan keluarga kalian. Tapi untuk keluarga yang dapat hanya ayah dan ibu. Tapi kan itu lumayan, kalian bisa pakai untuk keluar negeri, ajak mereka jalan-jalan atau pergi beribadah, mungkin contohnya kayak aku umroh atau haji, itu bisa kalian pakai. Jadi kan bisa ngurangin biaya pengeluaran kalian kalau untuk liburan atau ke suatu negara atau ke suatu daerah, itu kan jadi lumayan banget. Yang terakhir menurut aku enaknya jadi pramugari itu kalian akan dapet teman-teman baru, lingkungan baru, wawasan baru, itu kalian akan dapetin, apalagi pengetahuan baru.
itu pasti kalian akan dapetin. Karena tiap kalian terbang itu kru kalian beda-beda, penumpang kalian beda-beda, apalagi negara atau daerah yang kalian tuju pun juga beda. Otomatis kalian akan ngedapetin semua hal baru, entah dari teman, pengalaman, wawasan, itu kalian akan dapetin. Dan ini juga yang paling aku suka sih, kenapa jadi pramugari, karena emang aku suka ketemu sama orang-orang baru. Meskipun kadang ada beberapa penumpang yang lumayan ngeselin sih, tapi ya itu menurut aku biasa aja sih, sisanya lebih banyak senengnya. Jadi itu suka duka aku selama jadi pramugari. Mungkin masih banyak kali ya, tapi yang bener-bener aku rasain, yang bener-bener ngerubah banget dalam hidup aku ya yang tadi aku sebutin. Semoga ini bisa membantu kalian, apalagi untuk kalian yang mau jadi pramugari atau pramugara. Jadi kalian tahu nih hal-hal apa aja yang akan terjadi pada diri kalian nantinya setelah jadi pramugari. Mungkin kurang lebih sama sih kayak aku, kan tiap orang beda-beda, tapi ya harusnya secara general mungkin sama. Jadi ini dulu cerita dari aku, semoga bisa bermanfaat dan kalian suka sama video ini. Untuk kalian yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar, atau kalian punya requestan sesuatu, kalian ingin aku buat video tentang apa, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke? Sampai di sini dulu ya video aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video aku ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.